bersama kami berdua tentunya di program Kopi Pagi. Nah, pemirsa, saja kita buka ke informasi yang pertama dari Kabupaten Skadau. Pemirsa, 2 bocah SMP yang dikabarkan tenggelam saat berwisata ke lokasi Batu Tinggi Jumat sore pekan lalu akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Menurut Kepala Desa Mungguk, lokasi Batu Tinggi merupakan tempat wisata musiman. Atas kejadian ini, Kades meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati jika berenang di tempat tersebut, khususnya di titik-titik yang dalam. 2 pelajar SMPK Santo Gabriel Skadau yang dikabarkan tenggelam saat berwisata ke lokasi Batu Tinggi, Desa Mungguk, Skadau Hilir telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Keduanya ialah Gilbertus Galas Dulan, umur 15 tahun, dan Kristianto Yasel, umur 14 tahun. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Skadau, Ahmad Suryadi, menjelaskan bahwa jasad Kristianto Yasel ditemukan warga saat memancing ikan pada Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 9 malam di sekitar dermaga Desa Sungai Ringin. Sedangkan jasad Gilbertus berhasil ditemukan pada hari Minggu 20 Agustus pukul 7 pagi dalam keadaan mengapung di Sungai Kapuas sekitar 500 meter dari posisi jasad Kristianto ditemukan. Wakil Bupati Skadau Subandrio mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung upaya pencarian korban tenggelam ini. Sementara itu, menurut Kepala Desa Mungguk Abang Irwandi, lokasi Batu Tinggi merupakan tempat wisata musiman. Atas kejadian ini, Kades Mungguk pun meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati jika berenang di tempat tersebut, khususnya di titik-titik yang dalam. Ini kan masih musim kemarau, kemudian tempat wisata musiman kita di Batu Tinggi ini masih terlihat. Ya, saran saya kepada masyarakat pengunjung ya untuk berhati-hati dalam mengunjungi tempat wisata Batu Tinggi ini. Nah, supaya terhadap rombongan atau keluarganya yang berkunjung untuk menikmati pemandangan di Batu Tinggi kala sore hari, berhati-hati. Ya, terkait musibah yang terjadi kemarin di Batu Tinggi, harapan kami kepada warga, terutama seluruh warga di sekitar warga Batu Tinggi dan para pengunjung mungkin yang antusias untuk berkunjung ke wilayah Batu Tinggi, kami harapkan berhati-hati, dan kejadian kemarin juga merupakan pelajaran bagi kita para pengunjung dan evaluasi juga. Mungkin diharapkan juga kepada pemerintah daerah agar segera mungkin menyediakan hal-hal terkait himbauan dan hal-hal yang lain yang terkait keselamatan para pengunjung. Dari Skadau, Musmusin memberitakan. Pemirsa, Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto membentuk tim khusus untuk menyelidiki terjadinya gesekan antara aparat dan massa aksi Unras yang melibatkan massa karyawan PT Duta Palma Group di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang pada Sabtu 19 Agustus 2023 kemarin. Menurut Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, tim khusus yang dibentuk terdiri dari unsur pengawasan, yaitu dari Itwasda dan Propam. Persoalan ini juga akan dibawa ke tingkat provinsi untuk segera dicari solusinya. Sementara terhadap cuplikan-cuplikan video yang beredar, Kapolda meminta jangan dijadikan sebagai dasar untuk memvonis siapa yang salah dan siapa yang benar. Kapolda memastikan akan segera menyelesaikan persoalan ini dengan baik secara damai dan kembali kondusif. Semuanya diimbau untuk sama-sama menahan diri dan tidak terprovokasi dengan informasi-informasi yang belum ada kejelasan. Langkah-langkah segera kami menurunkan tim mulai dari Propam, kemudian menambah perkuatan personil di mana untuk mengantisipasi hal yang diinginkan. Kemudian kami juga menurunkan tim terutama dari Propam, apakah ada SOP atau prosedur yang salah daripada atau yang dilanggar, apakah anggota kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan kita sudah baik dan benar atau tidak. Untuk itu kami mohon untuk semuanya mampu menahan diri, ya, jangan hanya melihat informasi yang sepotong-sepotong. Kami akan informasikan lebih lanjut informasi ini. Yang jelas pada sore hari ini kami memastikan situasi sudah kondusif. Sebelumnya, aksi demonstrasi karyawan PT Duta Palma Group berawal dari mogok kerja yang sudah berlangsung sejak 2 pekan lalu.
Karyawan mengajukan 9 tuntutan kepada perusahaan terkait hak normatif para buruh perkebunan. Persoalan ini sudah masuk penanganan di Snaker Trans Sambas dan Bengkayang dan telah dilakukan sejumlah mediasi namun belum menemukan titik temu. Maulid Pontipi memberitakan. Kita beralih ke topik informasi lain. Pemirsa, 6 raperda disetujui Wali Kota Pontianak. Edi Rusdi Kamtono optimis perda yang ditetapkan menjadi landasan aparatur pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Edi juga berharap ke-6 perda tersebut nantinya dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Pontianak. 6 usulan rancangan peraturan daerah Kota Pontianak yang disetujui untuk ditetapkan menjadi perda yakni pajak dan retribusi daerah, bangunan gedung, penyelenggaraan perizinan berusaha, pengaturan pelaku usaha yang potensial dengan menggunakan tapping box, penyelenggaraan dan penataan rumah susun, serta raperda tentang kesehatan ibu bayi baru lahir, bayi, dan anak balita. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono usai menyampaikan pendapat akhirnya terhadap 6 raperda di ruang rapat paripurna DPRD Kota Pontianak Jumat 18 Agustus 2023 menerangkan terkait raperda tentang pengaturan pelaku usaha yang potensial dengan menggunakan tapping box. Pemkot Pontianak bersama dengan Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Pontianak menyepakati untuk menggabungkan raperda tersebut. Dalam raperda pajak dan retribusi daerah, hal itu dikarenakan raperda tentang pengaturan pelaku usaha yang potensial dengan menggunakan tapping box telah dilaksanakan dan diganti namanya dengan Bonbil. Dua PPAS 2024 sudah disampaikan dari pandangan disampaikan baik volume maupun target-target berdasarkan mekanisme yang berlaku dan perkembangan ekonomi Kota Pontianak serta kebijakan dari pemerintah pusat yang memplot DAU sudah berhadapan sehingga tentu ada perubahan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menambahkan dengan telah disetujuinya 6 raperda tersebut tentunya akan menjadi landasan bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga menjadi pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk beradaptasi dalam pembangunan di Kota Pontianak. Ya, ini sudah diatur di Mendagri dan PP, artinya ini minggu terakhir untuk pemesan kuah PPAS 2024 dan persetujuan bersama juga perda tadi itu ada 5 buah perda ya yang disetujui. Habis itu silakan wali kota membuat perwa teknisnya untuk melaksanakan perda yang telah disetujui bersama DPRD tadi itu. Terkait dengan pembahasan perubahan ini baru persetujuan, nanti akan ada pembahasan formal lebih lanjut. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menuturkan selanjutnya raperda yang telah disetujui tersebut akan difasilitasi ke pemerintah Provinsi Kalbar dan dilakukan evaluasi khusus raperda pajak dan retribusi daerah di tingkat Pemprov Kalbar, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan hingga mendapatkan nomor registrasi perda. Pihaknya pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, terutama Badan Pembentukan Perda, atas kerjasama yang baik dan semangat kerja yang tinggi hingga disetujuinya 6 raperda ini. Hendra Pontipi memberitakan.